dalam periode ini trio RRT dan para pendukungnya sebenarnya mengalami dua kegagalan. Satu, kegagalan untuk mendapatkan legitimasi dari institusi pendidikan sebesar UGM untuk melonsing bukunya di wilayah UGM seperti itu. Mereka sudah gagal. Walaupun mereka keluar-keluar sudah soft launching di Resto UC, pada hakikatnya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Melanggar kesepakatan, mengingkari kesepakatan, karena UGM sudah menolak, uangnya sudah dikembalikan, sudah dibatalkan, ruangan sudah dikunci, tapi mereka nekat. Artinya apa? Tidak punya unggah-ungguh, tidak punya subosito, seperti itu. Ini jelas bukan adat Yogyakarta. Apalagi di situ juga penuh penuh hujatan terhadap UGM, seperti Tifa yang berkali-kali ngomong UGM pengecut, tapi lucunya satu hari setelah dia menghina UGM, dia datang ke gedung pusat UGM, ke Balerung UGM, meminta-minta data ke UGM. Akhirnya di sana disambut dengan puluhan satpam yang menghadangnya, seperti itu. Mereka kalau sadar, mereka sebenarnya sudah nggak diterima di mana-mana, nggak diterima di mana-mana. Itu akibat kelakuan mereka sendiri. Yang kedua, mereka tidak mendapatkan legitimasi dari Sri Sultan. Bagaimana mereka jauh-jauh hari mengatakan bahwa Sri Sultan akan mengeluarkan sabda raja, petuah raja, seperti itulah, demi mendukung mereka, seolah-olah seperti itu, demi mendukung mereka. Itu kan yang sering diklaim oleh Roy Suryo di beberapa acara TV. Baik mungkin Sri Sultan diharapkan hadir di acara soft launching buku maupun di acara setelah itu, yaitu pertemuan tokoh-tokoh yang notabene adalah kaum oposan yang saat ini ikut juga mendukung trio RRT. Faktanya Sultan tidak hadir sama sekali. Dan ini tanggal sudah lewat. Mereka dulu keluar-keluar bahwa Sri Sultan akan hadir di tanggal 18. Faktanya sampai hari ini tidak ada kabar beritanya. Dan memang kami sudah tahu pasti dari pihak UGM, dari pihak Kagama, sebenarnya jauh hari kami sudah tahu bahwa Sri Sultan tidak berkenan untuk hadir. Cuman kami tidak pernah kami bocorkan ke umum. Seperti itu. Ini jelas pukulan telak buat mereka. Dan artinya apa? Artinya mereka pun juga seringkali mencatut nama orang. Hanya framing, hanya opini. Dikatakan bahwa Sultan seolah-olah berada di belakang mereka. Pada tanggal 18 Agustus akan mengeluarkan sabdanya, seolah-olah mendukung gerakan mereka. Tapi zong, nol besar. Kita saksikan video di mana mereka selalu keluar-keluar bahwa seolah-olah Sri Sultan akan mendukung gerakan mereka, seperti itu ya. TNI yang ada dengan para purnawirawan ya. Dan secara khusus doakan saja, insya Allah saya akan memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka dari sebuah kota yang bernama Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada tanggal 18 Agustus 2025 besok, insya Allah akan ada petuah, akan ada nasihat dari orang bijak berasal dari asli Ngayogyakarta Hadiningrat. Tunggu saja tanggalnya, Senin 18 Agustus 2025 kita akan teriakkan itu dari Yogyakarta, mendukung Jakarta, mendukung Indonesia dan seluruh Indonesia bersama dengan para purnawirawan ya, prajurit TNI yang ada. Jadi setelah kemarin ada Jakarta, ada deklarasi Bandung, ada deklarasi Medan, nanti deklarasi juga dari Yogyakarta bersama tokoh sentral dari Jogja. Sekian, terima kasih. Tokoh sentral Jogja yang dimaksud itu Sri Sultan. Faktanya apa? Sri Sultan sama sekali tidak pernah menghadiri acara-acara selama mereka di Jogja, terutama di tanggal 18. Di UC UGM tidak hadir. Terus malamnya disambung di sebuah acara di hotel di Jogja Selatan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh oposisi macam Rocky Gerung, terus Gatot Nurmantio dan lain-lain. Tidak ada Sultan di sana. Artinya mereka apa? Zong, seperti itu.
ini Roy berkali-kali sudah ngomong di televisi, padahal sebelumnya sudah seolah-olah sudah optimis sekali Sultan akan Roy Suryo hadir. ucapkan, Sri Sultan akan segera mengeluarkan sabdanya untuk polemik ijazah Jokowi. Dan dalam waktu dekat, karena UGM itu kan di bawah wali amanah, Ya. ada nanti beberapa senior dari Jogja, ya, termasuk Prof. Sofyan Effendi, Pak Tiasno Sudarto, itu akan ketemu dengan Ngarso Dalem. Dan Ngarso Dalem juga akan, Sri Sultan akan membuat sabdanya untuk ini. Beberapa hari ke depan. Insya Allah, kita tunggu saja. Nah, Zong, nol besar seperti itu. Sri Sultan yang agung, Sri Sultan yang bijaksana, kok mau dipakai alat untuk legitimasi gerakan mereka? Ini kan sesuatu yang ngoyo-woro, sesuatu bagai pungguk merindukan bulan seperti itu. Jauh dari pikiran orang waras kalau Sri Sultan harus ikut ngomyongi mereka. Betapa nanti Ngarso Dalem namanya akan ikut jatuh kalau seandainya waktu itu benar-benar kejadian Sri Sultan ikut ngomyongi mereka seperti itu. Alhamdulillah Sri Sultan punya mata batin yang luar biasa sebagaimana raja-raja Jawa. Beliau pasti sudah tahu sapa sing salah, mesti seleh seperti itu. Mata batin beliau pasti bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Dan kita di UGM, di Kagama itu jauh hari sebelumnya sudah tahu bahwa Sri Sultan tidak berkenan untuk menghadiri apa yang seperti yang diomongan Roy Suryo. Seperti itu. Kita sudah tahu, tapi tidak kita bocorkan seperti itu. Dan ketika menjelang tanggalnya, kita sudah santai-santai bahwa Sultan tidak akan pernah menghadiri acara-acara mereka seperti itu. Matur nuwun Ngarso Dalem seperti itu. Nah, ini jelas, ini sebenarnya sinyal bagi RRT bahwa semesta sebenarnya tidak mendukung mereka. UGM sebagai ibu yang melahirkan mereka tidak mendukung mereka. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai wilayah berdirinya Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh sosok agung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga tidak mendukung mereka. Seperti itu. Ini adalah tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam buat mereka. Kalau mereka masih punya pikiran waras, sebaiknya mereka cepat-cepat kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau mereka masih mengumbar nafsunya, niscaya mereka akan tergilas nantinya. Akan tergilas seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin video ini saya cukupkan sekian.